yang akan berjuang untuk semua rakyat. Saya minta Deddy Mulyadi bisa membantu saya di Jakarta untuk kita bela rakyat Indonesia. Terima kasih. Terima kasih Pak. Salam buat Bapak, sehat selalu. Tetap semangat untuk Kanjeng Prabowo. Terima kasih. Prabowo Subianto unggul. Terima kasih. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Andi Utomo DU bersama saya Andi Utomo alias Mas DU. Dan di video kali ini ada sebuah video ya, kita akan bahas ya. Itu dimana Pak Prabowo video call dengan Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi ya. Dan video ini viral gitu ya di medsos. Beliau Pak Prabowo Presiden ya, itu dalam video call tersebut meminta bantuan KDM ya. Bantuannya seperti apa nanti kita lihat ya. Dan juga bagaimana sih sepak terjang Kang Deddy Mulyadi ini sejak dulu menjadi pemimpin di Purwakarta ya, menjadi bupati sampai dengan hari ini ya, yang mana hal itu menjadi menarik perhatian ya semua ya rakyat Indonesia, khususnya Presiden Indonesia Pak Prabowo Subianto ya. Ikuti terus video ini sampai selesai, dan buat kalian penonton baru jangan lupa berikan dukungan Anda dengan cara klik subscribe. Yuk kita ikuti videonya ya. Let's go ya, mulai dari video callnya dulu ya. Yang akan berjuang untuk semua rakyat. Saya minta Deddy Mulyadi dan Dhani Wiranata agar segera dibantu, didukung supaya bisa membantu saya di pusat, bisa membantu saya di Jakarta untuk kita bela rakyat Indonesia. Terima kasih. Terima kasih Pak. Salam buat Bapak, sehat selalu. Tetap semangat untuk Kanjeng Prabowo. Terima kasih. Prabowo Subianto unggul. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Salam hormat. Ya, terima kasih. Iya, seperti itu ya videonya. Singkat, jelas ya buat kalian ya. Intinya ya saling support lah antara mereka ya, minta dukungan, meminta, memang Pak Prabowo mengucapkan minta ya bantuan lah seperti itu ya. Cuman bantuan seperti apa juga kita ya, itu antara orang-orang elit lah ya. Yang jelas di dalam video ini menunjukkan keakraban dan keharmonisan antara Pak Prabowo dengan Kang Deddy Mulyadi ya. Begitu juga dengan wakilnya ya di Jabar ya. Jadi video ini menarik perhatian netizen ya, yang bahkan berspekulasi ya, jangan-jangan mau jadiin menteri nih ya kan, ada kayak gitu. Atau jangan-jangan nanti ya proyeksi tahun 2029 nih calon presiden dan wakil presiden. Atau jangan-jangan apalagi ya, banyak sekali spekulasi ya di dunia medsos ya guys ya. Oke, sementara itu bagaimana sih sepak terjang KDM ini ya, sehingga membuat Pak Prabowo ini cukup takjub ya dengan kinerja beliau ya. Kita ikuti ya sepak terjang Kang Deddy Mulyadi guys ya, dan keakrabannya dengan Pak Prabowo. Orang lain 50 tahun, saya cukup 1 tahun. Misalnya, Di Purwakarta bisa melakukan itu. konkret daerah. Konkretnya, saya contoh di Purwakarta, saya udah ngomong, waktu saya terpilih tahun 2008. Saya bilang, kalau Bupati dulu membangun 50 tahun, maka saya bikin 1 tahun. Saya contoh misalnya, listrik. Listrik untuk masyarakat. Listrik untuk masyarakat, waktu saya jadi anggota DPRD, anggaran tiap tahunnya hanya untuk 50 rumah. Ketika saya memimpin, saya rubah menjadi untuk 10.000 rumah. Loncatannya berapa? Angkanya dari 50 juta saya bikin menjadi 15 miliar. Loncatannya berapa? Dari mana uangnya? Dari APBD. Efisiensi, pengelolaan, ketertiban administratif. Saya merubah misalnya anggaran infrastruktur jalan untuk Kabupaten Purwakarta yang kecil dari 20 miliar menjadi 300 miliar. Saya rubah anggaran pasar dari 500 juta menjadi 40 miliar. Saya rubah honorarium kepala desa dari 350.000 rupiah menjadi 4 juta rupiah hari ini. Saya rubah honorarium RT dari 0 menjadi 1 juta. Dari mana uangnya? APBD. Ada uangnya? Ada, Ternyata efisiensi. ada ya. Pengelolaan tata kelola. Apa yang diefisienkan? Belanja rutin pemerintah. Saya membuat APBD tidak berbasis pagu. Secara umum APBD berbasis pagu, APBN berbasis pagu. Jadi uang dikumpulkan kemudian dibagi. Ini 10% dari APBD, ini 20% dari APBD, ini 15%. Semuanya dibagi berdasarkan analisis kebutuhan yang dibuat oleh Bapeda. Saya tidak melakukan itu. Saya melakukan di tempat Anda anggarannya 30%.
Tujuan dari 30% ini untuk bangun A, B, C, D. Di tempat Anda itu 20%. Yang dibangunnya A, B, D, C, D. Besok bisa jadi berubah, tidak lagi 20%. Bagaimana kebutuhan yang terjadi? Pembangunan yang berbasis skala prioritas itu akan melahirkan pembangunan yang dalam cepat bisa mewujudkan dan investasi. Pemerintah Kabupaten Purwakarta yang saya pimpin hari ini melangkahnya sudah lebih jauh lagi. 2017 seluruh infrastruktur selesai. 2017 listrik selesai, 2017 air bersih selesai, 2017 sekolah harus pakai toilet semuanya, 2017 tiap desa harus ada ambulannya, 2017 seluruh rakyat tidak boleh menggunakan beras raskin lagi. Di 2018 saya ingin membangun kemandirian desa dengan pemimpin yang baru, nanti bupati yang baru. Bagaimana? Dana yang untuk infrastruktur yang ratusan miliar itu saya rubah menjadi dana investasi desa. Saya berikan nanti pada setiap desa 1-2 miliar, sehingga 5 tahun ke depan pemimpin yang baru di Purwakarta itu akan mendapat setiap desa 10 miliar rata-rata. Kalau dia belikan obligasi atau saham, dia dividennya 20%, maka dia dapat 2 miliar. Maka 6 tahun ke depan desa di Purwakarta nggak usah lagi disubsidi. Maka pemerintah kabupaten 2023 akan surplus keuangan, dia bisa investasi lagi. Maka dalam jangka panjang cadangan keuangan daerahnya akan cukup. Orang lain 50 tahun, saya cukup 1 tahun. Beliau ternyata sudah inovatif sejak menjadi bupati di Purwakarta waktu itu ya. Gak heran ya kenapa semua mata tertuju padanya sekarang ini ya, termasuk Pak Presiden ya. Oke, lanjut guys ya di video berikutnya. Jadi memang keberaniannya juga cukup ketika jadi mahasiswa. Gimana enggak? Jadi untuk seorang mahasiswa yang dia belum punya penghasilan tetap, yang kadang kita aja makan itu susah, tapi dia sudah punya puluhan anak yatim yang dia hidupi. Luar biasa. Itu Bos Ibu ngapain nyeritain itu? Nah, itu butuh keberanian yang cukup untuk seorang mahasiswa yang tidak punya penghasilan tetap. Kalau kita kan mikirnya, Iya, malah betul, menunggak yatim ke Kaparaban, Untuk dahar. untuk dahar, Untuk itu tuh Dalam kayak bentuk- itu. tapi dia nekat aja. Dekat ya. Pokoknya saya yakin aja kalau kita misalnya berbuat baik pada orang banyak, maka banyak orang yang akan memikirkan dia dan akan berbuat baik pada dia. Dia berpikirnya gitu aja. Jadi simpel gitu dia. Dan ada loh, saya nggak pernah ini sampai sekarang tuh. Tapi jauh sebelum reformasi dia udah bilang begini sama saya. Nih depan sekretariat HMI pada saat itu yang sekarang dipakai oleh STIE. Iya. Mutakin. Dia duduk itu di depan sekretariat. Dia bilang, nih nanti kalau saya jadi bupati, ini Situ Bulet saya bangun nih. Pokoknya daerah ini sampai stasiun ini Dulu saya ya? rapiin, saya bangun. Iya. Oh jadi cerita gitu? Itu tahun 94 loh. Oh jadi tahun 94 itu sambil ngagogoler, berarti ngagoleran, memandang Situ Bulet, beliau berbicara bahwa nanti kalau saya menjadi bupati, saya akan membuat tempat itu menjadi akan ditata, akan menjadi bagus. Pokoknya jalur itu yang dari BTN sampai yang sekarang itu air mancur Taman Sibraduga ya, stasiun itu nanti akan saya tata. Yang itu kan di luar logika nalar saya, nalar kita semua yang ada itu, sampai ketika dia ngomong gitu nih, ini saya praktekkan, saya sambil jalan, ganeng lah, dah harganya saya baru jadi bupati. Nggak mungkin lah gitu ya dulu ya. Kan jadi ingat betul itu. Ini bahasa Sunda. Oh jadi pas ayah berbicara bahwa nanti mun ulang jadi bupati itu bakal kieu uminya sambil lewat ganeng si aing teh segala mikir jadi bupati urang dahar ge hese isuk dahar sore henteu. Karena pada saat itu sangat nggak mungkin zaman Orde Baru seorang aktivis HMI yang seaktif apapun, sepintar apapun, mempunyai talenta bagaimanapun tiba-tiba bisa menjadi bupati. Jadi nggak nyangka ya dulu kok KDM bisa jadi bupati. Ngomong-ngomong ini Om Zen ini adalah Bupati Purwakarta saat ini guys ya. Saat ini menjabat menjadi Bupati Purwakarta dan beliau adalah juniornya KDM pada saat di organisasi HMI ya, Himpunan Mahasiswa Indonesia di Purwakarta dulu ya. Jadi saling kenal ya antara Om Zen dan KDM-nya. Ini menceritakan tentang masa lalu gitu ya. Luar biasa. Orang-orang hebat nih ya. Lanjut. Ayam goreng ini pada saat udah ayam goreng terus sebelum jadi ya enggak sih ikhlasnya kalau di sini serba ada. Kopi mau kalian? Hah? Kopi? Hah? Kopi hitam 1, 2, 3, 6. Kopi luar hitam biasa 6. ya.
Jadi anak pang pun dirangkul ya. Wah, masa satu berenam? Oh, biasanya Ini satu mana pelayannya? ngopi berenam. Jangan takut, ini orang baik-baik. Karena kita harus melayani semua Luar orang biasa. sama. Karena di sini orang makan dan bayar. Ayam goreng, pakai sayur apa? Tumis kangkung boleh. Ya kan? Teh panas. Kangkungnya mau berapa? Ini untuk berenam. Aja. Ya. Teh panas. Ini dulu aja. Nah, mana yang punya anak? Ini? Sini dulu Om. Ini bungkusin buat anaknya, ya. Nasi apa? Nasinya 4, ayamnya untuk 4 orang juga. Ya. Buat anak. Bawa pulang anaknya makan. Kamu makan enak, anakmu Luar makan. biasa. Ya, semoga terbantu. Ya. Kamu makan enak, anakmu harus makan enak juga katanya KDM ya. Ini salah satu anak pang yang ternyata ada keluarga di Ya, rumah. tunggu makan ya. Oke. Jangan sedih. Semangat. Harus semangat terus. Oh, kan? Di luar dugaan, di luar perkiraan. Ada sesuatu yang baru kan makan kayak gini? Baru. Baru makan kayak gini. Biasanya Warteg. Padang. Balik jangan lacak. Sekarang makannya sudah enak, bekalnya sudah punya. Ya wes. Warteg. Sekarang di rumah makan. Waduh. Favorit. Kamu mau nangis kenapa? Oh, ini nangis ya guys, nangis guys. Hah? Mau nangis kenapa? Sesuatu yang di luar dugaan. Iya. Iya. Siapa tahu besok kamu dapat kerjaan. Dia Ya. mikirin anak Siapa istri di tahu besok rumah dapat mungkin ya. kerjaan, kamu bisa bekerja Terharu dengan ya, baik. Anak-anakmu bisa setiap hari bertemu. Makan ya. Tidak usah dulu keliling jauh-jauh. Ya. Setiap orang itu punya kesempatan yang sama untuk hidup bahagia, untuk hidup sejahtera, dan untuk hidup layak. Nggak memandang siapa dia, dari mana dia, dan keadaannya bagaimana. Nggak ada orang yang pengen keadaannya kayak gini, nggak ada. Ya kan? Hanya waktu yang menuntun keadaannya seperti ini. Ya kan? Itu nggak ada. Nggak ada yang pengen keadaan begini. Dan keadaan seperti ini bisa menimpa siapa saja. Bisa menimpa siapa saja. Tugas kita adalah saling mengingatkan, saling mengajak. Ya, itu Ayam salah goreng ya. satu cuplikan ya dari betapa luar biasanya KDM ya. Ini sebelum menjadi gubernur Jawa Barat ya. Kalian kalau yang pengen nonton video fullnya bisa ikuti aja, mungkin ini ada di salah satu YouTube channelnya Kang Deddy Mulyadi mungkin ya, karena Mas Dew gak tahu persis. Ini Mas Dew kan puternya ini dari akun TikToknya Bunda Ajeng ya, mungkin salah satu penggemarnya KDM begitu ya. Tapi yang jelas Mas Dew sendiri sering ya ngikuti channel YouTube-nya Kang Deddy Mulyadi, tapi belum lama guys ya, sejak kasus Wina Cirebon tuh ya, itu baru Mas Dew baru ngikuti. Sebelum-sebelumnya itu nggak terlalu ya, nggak belum tahu lah seperti itu ya sepak terjangnya. Oke, lanjut ya. Kalau hari ini terus ngikuti ya. Saya puasa dulu tidak ada pasti, saya subuh-subuh tidak makan, ya kan? Karena apa? Karena anaknya 9. Saya itu di antara keluarga itu. Nih nangis ya Kang Deddy ya. Karena saya tidak mau diutamakan, maka saya mengalah untuk tidak ikut makan. Dan kebiasaan itu sampai sekarang. Iya, ini memang Saya cuplikan ini puasa cuma dulu tidak- 1 menit ya. Jangan protes ya kalian yang pengen agak panjang ya. Ini dari akun TikTok. Cuman dari video ini ya, Mas Dew berjelas ya. Jadi beliau itu nggak mau makan, itu sengaja supaya ada jatah lah buat kakaknya ya. Karena makanan ini terbatas, jumlah makanannya terbatas, anaknya 9 ya, orang tuanya KDM ini ya. Sedangkan orang tuanya pasti memprioritaskan KDM karena KDM ini anak paling kecil gitu ya, anak kesayangan gitu ya. Karena kesayangan gitu, jatahnya kakaknya pun kadang nggak dapat ya, memprioritaskan KDM. Sedangkan KDM tahu hal tersebut, dia mengalah secara halus gitu ya. Dia pura-pura nggak mau makan, apa ngantuk apa kayak gimana supaya dimakan kakaknya ya, dibagi kakaknya seperti itu ya. Ini luar biasa ya, luar biasa ya. Oke, lanjut ya. Pemerintah Nah, ini. Provinsi Jawa Barat raih penghargaan kinerja terbaik senasional.
Penghargaan itu diberikan langsung kepada Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan saat menghadiri Hari Otonomi wakilnya Daerah yang tahun menerimanya. 2025 di Balikpapan. Menariknya, Gubernur Jawa Barat lebih memilih untuk tidak hadir dan fokus kepada persoalan yang ada di Jawa Barat dan melayani masyarakat secara langsung. Mimin ingin mengucapkan selamat kepada pemerintah Jawa Barat yang meraih penghargaan Provinsi Kinerja Terbaik Senasional. Meskipun Jawa Barat meraih penghargaan peringkat Kedua, kedua, ya. tentu capaian ini menunjukkan peningkatan yang signifikan dari pemerintahan sebelumnya yang meraih peringkat keempat. Tapi ngomong-ngomong, yang dapat peringkat satu provinsi mana ya? Kok bisa sih? Ayo yang cinta KDM bagaimana pandangannya? Tulis, Ya, di kolom komentar. Jadi dapat penghargaan peringkat kedua ya guys ya. Ya peringkat satu nggak tahu ya. Cuman gini, pada saat menerima penghargaan itu diwakilkan oleh wakilnya, wakil gubernur ya. Karena KDM di hari itu bahkan malamnya itu merayakan Persib Bandung ya, juara liga ya di Liga Indonesia ya. Bahkan KDM tuh ada videonya kan, kalian bisa cek tuh di channel YouTube-nya sampai lepas-pas baju ya. Ada yang kasih judul tuh di berita itu Deddy Mercury ya, maksudnya pelesetannya Freddie Mercury ya. Kayak kalian tahu nggak, Freddie Mercury itu vokalisnya Queen ya, almarhum ya. Itu gaya khasnya itu pakai kayak singlet kaos dalam gitu warna putih, bawahnya putih juga tuh ya. Jadi sekilas kayak Freddie Mercury ya, pada saat KDM lepas baju itu kan pakai daleman putih ya, terus bawahnya putih juga seperti itu ya. Diplesetin seperti itu guys ya. Jadi KDM nggak menerima penghargaannya itu karena merayakan itu ya, keberhasilan Persib Bandung juara Liga Indonesia guys ya. Oke, lanjut ya. Selamat ya buat Jabar ya. Sebagai gubernur itu pemerintah provinsinya kan punya kewajiban bayar utang 500 Ini udah jadi gubernur Jabar ya. ya kan, ke pemerintah pusat. Kan gitu loh. Itu 500 miliar satu tahun ya kan? Per tahun, Iya. ya kan, sampai 2029. Ya, totalnya 3,4 triliun. Loh, saya kan nanya, utang ini bekas apa sih? Ini hutang pen, Pak. Saya kan pengetahuannya terbatas. Pen itu apa? Gitu kan, gitu loh. Kan dijelasin tuh. Kan gitu. Pen itu program Pemulihan ekonomi nasional. Iya, pemulihan ekonomi nasional itu lebih pinter dibanding saya. Pemulihan ekonomi nasional, ya kan. Terus kemudian oh iya, berapa pemulihan ekonomi nasional itu? 3,4 triliun pinjamannya. Kan saya nanya dong, uangnya dipakai apa? Disebutin lah kan, dipakai bangun pasar, dipakai bangun kreatif center, dipakai bangun infrastruktur jalan, dipakai bangun rumah rakyat miskin, kan gitu loh. Kemudian dipakai bangun alun-alun, kota, pakai bangun pasar, kan itu loh skemanya. Terus dipakai juga bangun Masjid Al-Jabar. Itu kan kata pejabat Pemprov, bukan kata saya. Oke. Tapi kan tayang di media juga. Bukan loh, saya punya media. Ya. Kalau setiap hari pakai medianya Bapak kan saya nggak bisa kontrak waktu itu. Di sini. di sini sebuah Ya, saya kan punya media saya untuk menjelaskan kepada publik apa yang akan saya lakukan. Ya saya tayangin utuh. Ya dijelasin bahwa itu utangnya juga untuk kegiatan Masjid Al-Jabar. Kan selesai. Kan saya bilang, saya tidak masalah kita bayar gitu loh. Oke. Cuman kan waktu itu dari sisi kalkulasi saya sebagai orang yang pernah juga jadi bupati. Nah kan waktu itu saya tanya lagi, anggaran hibah Pemprov waktu itu berapa sih? Karena ada hibah pendidikan yang itu menjadi kewajiban pemerintah, ya katanya 11 triliun. Dari 11 triliun itu hibah yang murni yang bukan kewajiban berapa? Ya. Kan gitu loh. Kan sekitar 2,5 triliun atau Sisanya? berapa atau 3 triliun. Maka pertanyaan berikutnya, kenapa uang sendiri dihibahin kok bangun pinjam duit? Iya. Ya. Kan sebenarnya cukup ya. Cukup pakai duit sendiri aja gitu pakai maksudnya. duit sendiri aja, ngapain sih Iya, pinjam? iya. Gitu loh. Masuk akal ya. Oke.
Jawabannya apa Kang waktu itu? Ya nggak tahu kan itu setap, mana bisa jawab. Iya sih. Oh iya juga Pak ya. Ya juga kan sekarang. Baru nggak sekarang. Namanya setap kan. Iya. Ya apapun dia melaksanakan tugas. Kan saya kan ngomong gitu aja. Berarti kan Kang Deddy menyampaikan seutuhnya aja tuh yang disampaikan Setap, tapi bahwa kemudian pada akhirnya publik itu menafsirkannya berbeda karena itu Misalnya, program gubernur terdahulu. Oh, enggak Kayak nyentil itu gitu kan? publiknya loh yang menurut saya terlalu sensitif. Ya publiknya susah. Kalau publik kan nggak bisa dikontrol ngomongnya kemana-mana. Tapi faktanya seperti Oke. itu Bang, ya. Karena kan masjid ini kan dulu zaman Pak Aher nggak selesai, Pak RK jadi kayak Iya. Pak RK sekarang kayak seolah Nah terus kemudian kan nggak nyentil, terus muncul lagi kan apa sih munculnya? Munculnya kan Ya. sebagai Jadi, gubernur durasinya itu segitu ya pemerintah. videonya. Cuman itu tadi program PEN kan ada kaitannya dengan ekonomi, tapi juga Mas Dew nggak ngerti kok bisa buat bangun masjid juga, itu pun hutang kan hasilnya kan. Jadi hutang untuk ya meningkatkan perekonomian lah seperti itu, supaya muter lah duitnya gitu ya di Jabar. Cuman kok bisa salah satunya di masjid, ini juga Mas Dew agak bingung. Dan juga ternyata dana hibahnya triliunan ya Jabar ya, uangnya sendiri tuh triliunan, tapi ngutang salah satunya buat bangun masjid. Gimana menurut kalian ya? Tulis di kolom komentar ya, agak bingung juga. Oke lanjut ya. Inilah kelemahan kenapa Indonesia tidak maju-maju. Ini saya tegasin, Deddy Mulyadi itu rasional. Saya, kalau jujur-jujuran, selama pemilihan kepala daerah, tak ada satu kuburan pun yang saya datangi. Tak ada satu guru spiritual pun yang saya datangi. Yang saya ikuti adalah keinginan hati seluruh rakyat Jawa Barat. Dan saya hanya ziarah menjelang pencoblosan. Itu ziarah pada ibu dan bapak saya. Untuk itu saya mengajarkan pada semua, mari kita berpikir rasional. Apa yang menjadi kelemahan orang Jawa Barat? Percaya pada perdukunan, percaya pada ramalan. Siapapun orangnya, mengaku kelompok manapun, sama yang meramal itu adalah perdukunan, ramalan, bertentangan dengan prinsip-prinsip pikiran. Ini nggak boleh. Kenapa? Bangsa yang percaya pada hal-hal yang bersifat klinik itu tidak akan pernah mencapai kemajuan. Iya, luar biasa. Itu pesan dari Kang Deddy Mulyadi ya, yang rasional mikirnya ya, jangan berlebihan ya. Oke lanjut ya. Bel, mana jadi hansip? Ini KDM bertemu dengan ini teman SD-nya. Walah, jadi hansip Bel tiraha. Luar biasa, rendah hati beliau ya. Setahun jadi hansip. Tadi yang ngereneng. Wah, coba ini kita tes. Oh, kita tes. Waduh. Ya, 5, siap. Lencang kanan, gerak. Lencang kanan. Lencang kanan, gerak. Oh. Tekudu, kadieu lencang kanan kasahakan duaan. Siap, gerak. Waduh. Hadap kiri, gerak. Kocak ya, hadap kiri mana hadap kiri Pak? Teman SD-nya yang salah ya. Eta mah hadap kiri. Hadap kanan eta mah. Balik kanan, gerak. Balik kan? Aduh, ini baris-baris belum lulus semua ya. Oh, balik kiri mah. Buat lucu-lucuan aja guys ya. Haluan kiri, jalan. Kiri, 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 maju. Kelancan. Ya itu Mana bukan jadi- masalah lucunya, tetapi beliau bertemu dengan teman SD-nya dan beliau masih asik gitu ya dengan teman SD-nya, tapi tetap profesional ya. Antara gubernur dengan ya rakyatnya seperti itu ya. Hansip kan salah satu aparatur negara juga ya. Jadi ini luar biasa ya pemimpin seperti ini ya. Oke lanjut ya.
Ini nggak mau lewat karpet merah nih Kang Deddy. Bupati Purwakarta pun sungkan ya, nggak enak ya mau usah itu ya. Gubernurnya nggak lewat. Buat aula aja, aula. Nggak ada yang mau, nggak ada yang mau di karpet merah. Sama-sama Teh Putri gitu. Balik ke kiri kanan. Pegang dong. Pegang. Udah. Malah jadi bercandaan guys ya. Rambut digolak, lihat dong rambutnya. Ya tadi sedikit ya, intinya salah satu bukti kesederhanaan beliau tuh nggak mau terlalu istimewakan ya seperti itu ya. Jadi di karpet merah pun nggak mau. Nah ini Bapak Aing contoh ke pejabat mulai ini bahasa Sunda. Oh ini menghadapi pendemo guys, momen kayak unik Deddy Mulyadi Gubernur Jabar saat ini beri solusi demonstran. Ya, jadi justru keluar ya nemui demonstran ya. Enggak. Nah, saya kasih tahu dulu. Bar. Mau dibantu kan? Kalau mau dibantu SPBU-nya harus lewat dong. Enggak boleh. Tapi kan ini pengenil, Pak. Selesai. Enggak, saya tanggung jawab. Belum di ACC. Enggak, ini kan mengganggu ke SPBU yang lain. Saya nggak mau, Enggak, ini kan mengganggu ke SPBU yang lain. Bukan saya di belakang sini. Setiap pagi ya, saya akan negosiasi, saya bantu. Tapi SPBU tidak boleh terbantu. Saya bantu. Saya kan akan ikut nego di dalam. Iya. Saya bantu nego di dalam. Saya bertanggung jawab. Tapi SPBU yang lain tidak boleh terhambat. Untuk harga 20 tahun lupa di sini Pak Menteri. Kalau yang tidak baik. SPBU yang lain Pak, kalau di tempat di Subang, di tempat lain SPBU hari ini sering gara-gara pengiriman terlambat, kan orang lain juga rugi. Yang penting tujuannya kan yang penting tercapai. Iya, betapa beraninya beliau ya, keluar langsung menemui demonstran. Luar biasa. Tanggung jawab. Nah, akhirnya bisa mundur tuh, karena ini ya. Kalau ini tidak berhasil, saya yang akan duduk. Tegas ya beliau ya. Jadi beliau membantu, tapi jangan sampai demonstran ini mengganggu haknya orang lain seperti itu ya. Tapi tetap dibantu ya demonstrannya. Beliau tanggung jawab ya. Maju dulu. Hidup Pak Deddy. Maju dulu. Ya. Hidup Pak Deddy ya katanya. Oke, lanjut guys. Saya nggak ada program 100 hari tuh. Pokoknya saya mah program 5 tahun harus berhasil itu aja. Ya simpel aja ya. Ini yang beredar video kemarin akan menangis yang di Puncak itu apa sebetulnya terpikir sampai akhir? Oh iya, saya mungkin orang yang ngerti sebagai orang Sunda ya, yang orang Jawa juga sama, yang ngerti ajaran leluhur dia akan gitu ya. nangis. Karena bagi orang Sunda dan orang Jawa, gunung itu sesuatu yang sakral. Gunung itu sesuatu yang dihormati karena dia adalah sumber dari kehidupan. Dari gunung itu lahirlah air. Dari mata air lahirlah kehidupan. Ada danau, ada sawah. Kemudian itu lahir jadi kehidupan manusia. Makanya lambang orang Sunda dan orang Jawa tuh sama. Lambang ritualitasnya itu tumpeng. Tumpeng itu mancit ke atas. Mata ke atas, satu itu tunggal ya. Bahasa itu. Kemudian ke bawahnya banyak makanan. Dari titik yang satu di gunung itu melahirkan bagaimana proses ekologi yang melahirkan produksi. Nah, jadi saya ini termasuk orang yang begitu menghormati gunung. Begitu menghormati gunung, sehingga ketika gunung itu orang seenaknya demi kepentingan komersial membelah hutannya,
hanya untuk kesenangan dan duit, saya nangis, Pak. Kenapa? Bagi saya sebagai orang Sunda, saya merasa martabat saya direndahkan. Saya bukan janji loh. Ketika visi misi saya itu udah jelas. Yang pertama saya lakukan adalah perubahan tata ruang. Tujuh evaluasi tata ruang tersebut, sekarang pembangunan akan diarahkan pada upaya menghijaukan kembali Jawa Barat. Jadi kata bahasa Sunda saya adalah leuweung hejo, rakyat ngejo. Nah, Iya, ya, ternyata cukup. beliau seluas itu ya pemahamannya tentang filosofi Sunda dan Jawa ya. Ini top lah pokoknya ya. Jadi nggak cuman di hal-hal yang berkaitan dengan politik pemerintahan ya. Oh, pokoknya berlaku seluruh. Jadi hari ini bukan hanya Ini salah satu ketegasan SMA beliau ya. aja. Seluruh SMA yang kemarin memberangkatkan siswa-siswanya keluar Provinsi Jawa Barat untuk studi tour hari ini kita Nonaktifkan langsung ya. dulu. Ada kepala sekolah Bandung Semua. nonaktifkan langsung. Siap. Betul nggak, Mas Sekda? Siap. Jadi nanti identifikasi sekolah-sekolah yang seluruhnya memberangkatkan pergi keluar provinsi. Siap. Yang bertentangan dengan edaran gubernurnya. Ya, Oh, pokoknya lanjut ya. berlaku Jadi seluruh. begitu tegas Jadi beliau ya. hari ini Nggak ada ampun. Nah, ini wajah Majalengka tersimpati kedatangan Bapak Air. Ini salah satu bukti beliau dicintai rakyatnya ya. Dilulukan guys. Luar biasa ya. Udah kayak artis guys ya, kejar-kejar guys ya. Tuh, yang pengen salaman. Bapak Aing ya. Sampai begitu banyak orang ya yang mengeluh-elukan namanya ya. Ya, ini di Majalengka ya. Kita lihat di video lainnya, video terakhir nih ya kayaknya. Nah, ini pertemuan Kang Deddy Mulyadi dan Pak Prabowo. Nih ya. Ya. Diangkat beliau ya untuk hormat ke Presiden Prabowo ya. Ya, ini menyambung mengaitkan dengan video awal tadi di mana Pak Prabowo video call ya. Video call meminta bantuan Kang Deddy Mulyadi. Ya, terlihat beliau berdua ini saling menghormati ya. Dan Pak Prabowo tahu betul kapasitas Kang Deddy Mulyadi ya. Pastinya adalah pemimpin masa depan di Indonesia ya. Yang suruh turun. Naik ya. Diajak naik ya. KDM disuruh naik sama Pak Prabowo. Disuruh naik ya. Naik akhirnya. Luar biasa, luar biasa, luar biasa. Ramai sekali ya. Suasananya di sana ya. Ini antara Kang Deddy Mulyadi dan Pak Prabowo ya. Di satu mobil disaksikan begitu banyak ya masyarakat ya. Beliau berdua nampak begitu akrab ya. Sorry ya Mas Dewi selingi dengan narasi karena ada musik ya supaya enggak kena copyright cipta ya. Nah, turun ya tuh. Luar biasa. Apakah mereka berdua seperti yang diprediksikan atau diharapkan banyak orang ya akan berduet di masa depan ya, di suatu saat ya, jadi presiden dan wakil presiden? Nggak tahu ya. Who knows.
Iya, luar biasa. Ada chemistry ya antara Pak Prabowo dan Kang Deddy Mulyadi ini ya. Mantap. Iya, oke. Ini ada komentar nih, kita bisa baca. Gubernur terbaik seluruh Indonesia, maju terus KDM, Ewako Sulawesi bersamamu dari Sulawesi. Gubernur terbaik seluruh Indonesia katanya. Padahal dia dari Sulawesi loh. Mengapresiasi begitu besar untuk KDM ya. Oke guys ya, itu tadi ya. Apakah benar di suatu saat nanti KDM akan menjadi pemimpin di seluruh Indonesia, nggak cuma di Jabar? Gitu aja ya kita ya. Ya coba aja ya kita ikuti dari tahun ke tahun sampai dengan nanti 2029 5 tahun laginya 2034 ya, dan seterusnya. Oke, sampai di sini dulu video kita kali ini. Di video berikutnya kita masih ada video menarik lainnya. Ikuti terus channel kami, aktifkan notifikasi dengan cara tekan tanda lonceng dan pilih aja semua supaya kalian tidak ketinggalan. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.